Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadi Adlina dengan NIM 0306213178. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan tema Dasar-dasar Studi Manajemen dan Organisasi Pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian manajemen. Nah, manajemen ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, keuangan, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, kemudian ada dasar-dasar manajemen. Nah, ada beberapa dasar-dasar manajemen. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ini merupakan proses merumuskan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, ini mencakup analisis situasi, pengembangan strategi, dan juga penetapan sasaran. Kemudian yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Nah, pada organizing ini mengatur sumber daya dan tugas dalam struktur organisasi untuk memastikan semua elemen berfungsi dengan baik. Nah, ini melibatkan pembagian kerja, penentuan tanggung jawab, dan penyusunan hierarki. Kemudian yang ketiga itu ada actuating atau pengarahan. Nah, pada pengarahan ini yaitu menggerakkan dan memotivasi anggota tim untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Nah, ini mencakup komunikasi, kepemimpinan, dan pengembangan hubungan antar individu. Kemudian yang terakhir itu ada controlling atau pengendalian. Nah, di sini yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan itu telah tercapai. Nah, ini melibatkan pengukuran hasil, perbandingan dengan rencana, dan juga penyesuaian jika diperlukan. Nah, dari keempat dasar ini saling terkait dan sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen. Nah, sedangkan manajemen pendidikan itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, manajemen pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memenuhi kebutuhan siswa serta masyarakat sekitar. Kemudian ada pengertian dari organisasi pendidikan. Nah, jadi organisasi pendidikan ini adalah suatu struktur atau sistem yang terdiri dari individu dan juga sumber daya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, organisasi ini dapat mencakup berbagai tingkat, mulai dari institusi pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan non-formal. Baiklah, kemudian ada struktur organisasi pendidikan. Nah, ada beberapa struktur organisasi pendidikan terutama pada tingkat sekolah. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini merupakan pemimpin utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan juga administrasi sekolah. Kemudian yang kedua itu ada wakil kepala sekolah. Nah, fungsi dari wakil kepala sekolah ini yaitu membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugas. Seringkali dibagi berdasarkan bidang seperti kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Kemudian yang ketiga itu ada bagian kurikulum. Bagian kurikulum ini merupakan tim yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi kurikulum serta evaluasi proses pembelajaran. Kemudian ada yang keempat yaitu bagian kesiswaan. Nah, bagian kesiswaan ini mengelola aspek terkait siswa seperti penerimaan bimbingan dan kegiatan ekstrakurikuler. Baiklah, kemudian ada yang kelima yaitu tenaga pengajar. Ini termasuk guru dan dosen yang bertugas mengajar dan juga membimbing siswa. Kemudian yang keenam ada tenaga administrasi, staf yang mengelola administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Kemudian yang ketujuh ada komite sekolah. Ini terdiri dari perwakilan orang tua, masyarakat, dan siswa yang memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir itu yang kedelapan ada badan pengelola.
Dalam beberapa institusi, ada badan yang mengawasi dan memberi arahan terhadap kebijakan pendidikan. Nah, struktur ini bisa bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran institusi pendidikan, tetapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Ada beberapa tujuan organisasi pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan berkualitas. Ini menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif siswa. Kemudian yang kedua ada pengembangan karakter, yaitu membentuk karakter dan nilai-nilai moral siswa termasuk disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian yang ketiga ada peningkatan akses, memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat termasuk kelompok yang kurang terlayani. Kemudian yang keempat ada persiapan untuk masa depan, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dan kehidupan termasuk keterampilan kritis dan kemampuan beradaptasi. Kemudian yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam ada kolaborasi dengan masyarakat. Yang ketujuh ada inovasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan peningkatan. Ini melakukan evaluasi berkala terhadap proses dan hasil pendidikan untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.